Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide cerita yang kita bisa gunakan di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 23 sampai dengan 31. Kita mau belajar dari peristiwa kematian Simson. Nah, Tuhan mau kita perkenalkan sebagai sosok yang mengingat Simson, mengingat orang-orang Israel. Dan dalam kesempatan ini kita akan mengawali dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bantu kami ya Roh Kudus, kuasailah kami dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-23 sampai dengan 31. Ada Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas bagian firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kita membuka Alkitab Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Kematian Simson. Suatu hari berkumpullah raja-raja kota Filistin untuk mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon ilah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, penghancur negeri kita, yang menimbulkan banyak korban di antara kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk memberi hiburan bagi kita. Simson dijemput dari penjara dan ia memberi hiburan di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Rumah itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua raja kota Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 laki-laki dan perempuan yang menonton hiburan Simson. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja kubalas kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Kemudian Simson memegang kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu ia membungkuk dengan sekuat tenaga, sehingga robohlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu ia mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Sesudah itu saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya datang mengangkatnya dan membawanya dari sana. Lalu mereka menguburkannya di antara Zora dan Estaol di kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Kisah kepahlawanan Simson menunjukkan akhir yang tragis dari masa kepemimpinannya. Nama Simson berasal dari kata Ibrani, Simson, Shimshon, Shemes artinya matahari, yang sejak dalam masa kandungan sudah menjadi nazir Allah. Sebagai orang yang menjadi nazir Allah sejak dalam kandungan, Simson justru mengakhiri hidupnya di kuil Dagon bersama dengan orang-orang asing yang ia bunuh karena menindas bangsanya. Allah bisa memakai orang-orang yang tidak sempurna untuk melayaninya dan memimpin umatnya. Namun bukan hanya itu, ia juga dapat memakai ketidaksempurnaan orang-orang yang dipilihnya seturut dengan rencananya. Ketidaksempurnaan Simson yang lalu kemudian membocorkan rahasia tentang tidak dibolehkannya rambutnya dicukur, lalu kemudian dia ditahan dan ternyata pun dalam ketidaksempurnaannya rencana Allah tetap harus terwujud. Tuhan tetap mengingat janjinya kepada Simson. Penghinaan yang diderita Simson tampaknya telah membuat Simson lalu kemudian menjadi sadar penuh akan tugas yang Allah berikan kepadanya. Penutup
perikop sebelumnya tentang Simson dan Delila pada ayat 22 disebutkan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Dan bagian itu hendak menegaskan bahwa kekuatan Simson pulih seiring dengan rambutnya yang mulai tumbuh. Sekalipun ia sadar ia telah dikhianati dan telah melanggar melanggar janji kepada Allah, tetapi Allah tetap mengingat janjinya. Rencana Tuhan tetap ia nyatakan. Ia tetap memakai Simson dalam segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaksempurnaannya. Tuhan mengingat Simson yang menderita. Tuhan tetap mau memakai Simson untuk mengajar orang-orang Filistin yang angkuh itu bahwa Allah lebih besar dari dewa Dagon yang mereka sembah. Dengan segenap kekuatannya, Simson justru mendorong dua tiang penyangga sehingga runtuhlah bangunan kuil tersebut. Dan peristiwa itu telah menewaskan 3.000 orang Filistin. Lebih dari jumlah orang yang dibunuh Simson saat Simson justru masih hidup. Allah mengingat Simson, memakai Simson dalam segala keterbatasan kelemahannya sebagai Allah Tuhan. Kita melihat tujuan di setiap kelas, batita balita, anak mengetahui bahwa Tuhan mengingat janjinya kepada Simson, dan anak mampu berkata, Tuhan ingat. Di kelas kecil dan besar, anak mengenal bahwa Tuhan selalu mengingat dirinya, dan anak hidup lebih baik karena Tuhan selalu mengingatnya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kematian Simson. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang mengingat Simson, mengingat orang-orang Israel. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 31 menjadi dasar firman Tuhan yang kita sampaikan. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, kali ini ide penyampaian cerita di tiap kelas. Ada kelas Batita Balita yang idenya akan disampaikan oleh Kak Grace Devina. Kak Grace, silakan. Ya, halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan juga Kak Santi. Saat ini kita mau sama-sama sedikit membahas mengenai persiapan dari kisah Samson. Tuhan mengingat tema yang akan kita kumpulkan bersama. Nah, kalau kita ngomongin soal mengingat, untuk anak kelas balita, kayaknya konsep mengingat itu sendiri agak susah gitu, agak sulit untuk dipahami oleh anak-anak pada usia 0 sampai 5 tahun gitu. Mungkin mereka ya tahu, ingat gitu ya, konsep mengingat tuh mereka ketahui secara umum, tapi kalau dikaitkan dengan bagaimana Tuhan mengingat, itu saya rasa agak sulit gitu untuk kita ceritakan kembali kepada anak-anak kelas balita dan batita gitu. Tapi ini tergantung pada kondisi anak-anaknya ya. Kalau konteks anak-anak kita nampaknya, sepertinya anak-anak kami sudah bisa menerima konsep ini, nggak apa-apa. Kita bisa pakai yang di Suluh Anak, itu penjabarannya sudah sangat bagus untuk ngomongin soal mengingat. Tapi di sini saya mau coba ajak kakak-kakak untuk melihat alternatif lain, yaitu mengenai Tuhan menjawab doa Samson. Tidak mengurangi esensi dari Allah mengingatnya, dari Tuhan mengingatnya, tetapi kita mau simpelkan bagaimana Tuhan mengingat Samson melalui penjawaban doa dari si Samson. Jadi kita bisa ceritakan mengenai adik-adik, ada seorang bapak yang dia terkenal sangat kuat. Dia sangat gagah perkasa. Siapa namanya? Samson. Samson pernah membuat kesalahan sehingga sekarang dia berada di penjara. Dia ditahan oleh orang-orang Filistin.
Lalu ketika orang-orang Filistin mengejek dia, orang-orang Filistin mau menghukum dia, Samson berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maafkan aku. Berikanlah aku kekuatan satu kali lagi untuk bisa membuat orang Israel lepas dari tangan orang Filistin, khusus saya, untuk bisa menjadi penyelamat umat Israel. Nah, kita bisa ceritakan bahwa sebelumnya Samson ini diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menolong orang Israel. Tetapi karena Samson ini tidak taat, karena Samson melakukan kesalahan, sehingga kemudian ia ditangkap oleh tentara Filistin dan dia tidak bisa menolong orang Israel. Ketika orang Filistin mau mengejek Samson, mengolok-olok Samson, kemudian Samson berdoa, Tuhan, aku minta maaf, bantu aku atau tolong aku supaya aku bisa menjadi penolong untuk umat Israel. Dan tahu adik-adik, Tuhan menjawab doa Samson. Tuhan tetap mengingat janjinya kepada Samson untuk membuat Samson menjadi penolong untuk umat Israel. Jadi kita singgung mengenai kalau kita ngomongin tentang Tuhan mengingat apa sih? Mengingat janji yang pernah diucapkan sama Samson. Janjinya apa atau bentuk konkretnya apa? Ya kita sederhanakan dengan Tuhan mau menjadikan Samson sebagai penolong umat Israel. Nah, kita mau sampaikan ini ternyata Tuhan walaupun Samson pernah melakukan kesalahan, Tuhan tetap mau menolong Samson. Tuhan menjawab doa Samson sehingga Samson ya betul ya. Soalnya kadang saya suka slip intang sama kan salah. Simpson. Maaf ya kakak-kakak. Saya ingetnya itu loh film yang zaman dulu kecil Samson Betawi gitu. Jadi sering ketukar banget di otak saya dan di mulut saya antara Samson dan Simpson. Nah, tapi Tuhan mau menjawab Simpson. Tuhan mau menjawab doa Simpson ya. Ini jangan sampai terulang ya kakak-kakak ya. Ini cukup kejadian di saya saja. Kesalahan ini ya, tidak diulang untuk menyebutkan Samson. Yang betul adalah Simpson. Saya mohon maaf. Nah, kita mau ngomongin ini ke anak-anak. Jadi kita mau coba menyampaikan mengenai esensi dari Tuhan tetap mengingat Simpson dalam segala panggilannya, dalam segala perannya. Nah, kita mau sampaikan bahwa Tuhan mengingatnya melalui Tuhan menjawab doa Samson. Jadi tidak mengurangi esensi dari Tuhan mengingatnya, tapi kita mau ambil ayat yang mudah atau mau mengambil peristiwa yang lebih mudah di storytellingkan untuk anak kelas balita dan TK. Jadi kebutuhannya atau urgensinya tentang storytelling tadi supaya kita bisa lebih gampang membingkai ceritanya. Kalau soal mengingat itu kan rada abstrak ya kakak-kakak. Tapi kalau Tuhan menjawab doa itu kan ada alurnya gitu. Ada yang berdoa, ada Tuhan menjawab doa dan ada isi doanya. Nah, itu lebih mudah. Menurut saya lebih mudah disampaikan untuk kelas balita. Nah, untuk metode ceritanya kita bisa bermain peran atau drama singkat menjadi ada guru yang menjadi Samson dan menjadi Simpson dan menjadi narator. Kita juga bisa pakai cerita bergambar kalau ada buku atau Alkitab yang ada gambar Simpsonnya yang mengalahkan singa itu biasanya ya kita bisa bridging dengan menyampaikan cerita tentang si Simpson ini sedikit, lalu tugasnya sebagai hakim-hakim itu apa, sebagai penolong umat Israel. Nah, si Simpson mau menolong umat Israel dari orang Filistin. Di saat-saat ketika Simpson berada di penjara, Simpson ingat sama Tuhan, Simpson berdoa. Dan Tuhan menjawab doa Simpson. Nah, kita bisa kemudian selingi pakai lagu Happy Yayaya gitu ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, itu atau kalau kita bisa merefer yang ke Sulu Anak juga bisa. Nah, sekali lagi penekanannya ada pada hakikat Allah atau sifat Allah. Sifat Allahnya apa? Sifat Allahnya adalah Allah mengingat, Allah menjawab, Allah menepati janji. Nah, itu yang mau kita tekankan berulang-ulang sehingga anak punya gambaran dalam usia 0 sampai 5 tahun ini gambaran mengenai Allah itu Allah yang seperti apa. Mereka punya pengenalan akan itu. Kelihatannya
anak-anak tidak memahami ya, kayak masih nggak paham. Allah mengingat, Allah menjawab, Allah menolong tuh kayak kayak mereka nggak paham. Tapi percayalah pada usia ini justru otaknya tuh merekam jauh lebih baik gitu di alam bawah sadarnya. Ketika nanti besar, mereka bisa recalling mengenai hakikat atau sifat-sifat Allah gitu. Lebih mudah karena kita sudah menyampaikan dan kita menekankan ada pada hakikat Allahnya, pada sifat-sifat Allahnya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Atau kalau kakak-kakak punya pertanyaan atau ada usulan lain gitu, bisa tuliskan kolom komentar di YouTube kita. Nanti kita bisa sama-sama memperkaya diskusi kita. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Grace Divina sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah kematian Simpson. Kita mau mengangkat pengenalan akan Tuhan yang mengingat bangsa Israel, mengingat Simpson. Di Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 31. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kartika Patricia akan menolong kita menemukan ide yang menarik di sini. Kartika, silakan. Halo kakak-kakak sekolah minggu dimanapun kakak-kakak berada. Perkenalkan saya Kak Tika dan sekarang saya akan memberikan usulan metode pengajaran kelas kecil dengan tema belajar dari kisah kematian Simpson, Tuhan mengingat. Bahan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 31. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah anak mengenal bahwa Tuhan selalu mengingat dirinya. Dan yang kedua, anak hidup lebih baik karena Tuhan selalu mengingatnya. Untuk pembelajaran ini, kakak-kakak sekalian bisa mengawali dengan sebuah games yang berjudul Siapa yang Hilang. Nah, pada awalnya kakak-kakak bisa mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berdiri membentuk sebuah lingkaran, persis seperti gambar yang ada. Kemudian minta salah seorang anak untuk keluar. Nah, untuk menetapkannya, kakak-kakak bisa memutar sebuah lagu dan dengan barang. Jika lagu ini nanti berhenti, siapa saja yang memegang barang tersebut, maka dialah yang akan keluar kelas. Jadi barangnya itu akan diputar begitu ya, bersama dengan lagu yang dinyanyikan. Lalu berikutnya, mintalah 2 orang dari anak yang ada di kelas tadi untuk bersembunyi. Kemudian setelah mereka bersembunyi, ajak kembali anak yang tadi keluar untuk masuk ke kelas. Lalu kemudian mintalah anak tersebut untuk menyebutkan siapa nih yang tidak ada di dalam kelas. Kakak-kakak sekalian, permainan ini perlu juga disampaikan pesannya. Pesannya apa? Pesannya bahwa manusia itu bisa lupa terhadap sesamanya. Kita bisa lupa siapa yang duduk di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita. Kita bisa lupa dengan orang-orang yang mungkin ada di dalam kelas itu siapa aja. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu mengingat umatnya. Nah, ini pesan dari games yang kita mainkan. Kemudian kita masuk ke dalam cerita Alkitab. Nah, kita bisa menceritakan seorang yang dulunya kuat, sekarang jadi buta. Dulunya hebat, sekarang gak lagi hebat. Nah, dalam kebutaannya, Simpson hidupnya di penjara. Dia kemudian juga dijadikan seorang budak. Simpson juga seringkali menjadi bahan olok-olokan. Nah, saat itu semua orang Filistin
bersama dengan rajanya sedang duduk bersama di sebuah aula yang besar atau tempat yang besar, dan kemudian mereka meminta untuk membawa masuk Simson, dan mereka kemudian mengolok-olok supaya Simson ini tuh memperlihatkan kehebatannya seperti yang dulu. Nah, dalam situasi yang seperti ini, ketika Simson diolok-olok, ketika Simson dihujat, Simson berseru kepada Tuhan, adik-adik, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah." Nah, kakak-kakak bisa kemudian menegaskan bahwa Simson di dalam ketidakberdayaannya berseru kepada Tuhan. Simson di dalam kelemahannya berseru kepada Tuhan. Meskipun Simson pernah melakukan kesalahan, tetapi Simson masih mau berseru kepada Tuhan, masih mau berdoa kepada Tuhan. Nah, bagian ini mungkin kita bisa tegaskan dan ingatkan kepada adik-adik kita. Nah, setelah itu kita kemudian bisa menyampaikan pesan Alkitabnya. Apa nih pesan Alkitab dari kisah Simson yang akhirnya bisa merobohkan dua tiang yang besar, yang akhirnya bisa membunuh orang Filistin yang banyak, dan katanya lebih banyak dari yang sudah pernah ia lakukan. Nah, pesan Alkitabnya adalah yang pertama, ternyata Tuhan tuh tidak pernah melupakan hambanya. Meskipun hambanya pernah melakukan kesalahan, Tuhan ternyata bukan Allah yang pendendam, tetapi Allah yang Maha Pengampun. Yang kedua, pesan Alkitab yang mungkin bisa kita berikan adalah kita mengajak adik-adik kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan apapun dan bagaimanapun situasinya. Merujuk tentang peristiwa Simson berseru kepada Tuhan ketika dia diejek, diolok-olok dalam situasi yang tidak baik, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi bukan hanya berseru kepada Tuhan, kita juga mengingatkan adik-adik kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Sebab inilah yang dikehendaki Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Sekolah minggu ini kemudian bisa dilanjutkan dengan aktivitas penutup. Nah, kakak-kakak sekalian, nanti kita bisa membentuk tangan yang sedang terbuka begini, lalu kemudian kita bikin pola di dalam satu kertas yang mungkin agak lebih tebal begitu ya, bukan kertas HVS biasa, tetapi kertas yang mungkin agak gramnya lebih berat dan agak lebih tebal. Nah, nanti kemudian adik-adik sekolah minggu ini akan menggunting gambar yang berbentuk tangan terbuka tadi. Kemudian pada telapak tangannya, adik-adik diminta untuk menuliskan sebuah tulisan, "Tuhan selalu mengingat." Pada tayangan ini disediakan titik-titik. Ini dimaksudkan untuk menuliskan namanya. Jadi kalau saya Tika, maka saya akan menulis, "Tuhan selalu ingat Tika." Begitu ya kakak-kakak, ini bisa kita lakukan sebagai aktivitas penutup kita. Kenapa sih tangan terbuka? Tangan terbuka itu mau menunjukkan ini loh tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita. Tangan terbuka itu menunjukkan Tuhan yang mengingat umatnya, umat yang dikasihinya. Kemudian kita bisa bersama-sama mengajak adik-adik sekolah minggu kita untuk mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur 25 ayat yang ke-7. "Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu." Nah, kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian metode pengajaran untuk kelas kecil yang bisa saya berikan. Semoga ini menolong persiapan kita sehingga apa yang kita siapkan itu boleh menjadi berkat untuk adik-adik kita, dan yang pasti segala sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Kartika Partisia yang sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah kematian Simpson. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang mengingat. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar. Ada Kak Yohana Kesia akan menolong kita untuk menangkap apa ide yang menarik nih di kelas besar. Kak Yohana Kesia, silahkan. Halo kakak, yuk sekarang kita persiapan untuk mengajar di kelas besar. Untuk kelas besar, saya mau usul pengajaran kita dibagi ke dalam 3 bagian utama. Section 1 adalah pengantar, lalu cerita tentang Simpson, dan yang terakhir adalah bagian aplikasi atau penutup. Nah, pada bagian pengantar ini saya usul kita bisa tanya ke anak-anak tentang mereka ingat nggak sih hari ulang tahun anggota keluarga mereka sendiri? Misalnya, kapan mama ulang tahun, papa ulang tahun, kakak, abang, atau adik. Kalau mereka udah jawab, mereka cerita, nah kita bisa tanya juga tuh, kenapa ya? Kok kalian bisa ingat sih semua tanggal itu? Padahal mungkin tanggalnya banyak loh. Harapannya sih mereka bisa cerita bahwa mereka mengingat karena mereka sayang sama anggota keluarga mereka. Nah, itu poin yang mau kita sasar. Atau kita bisa juga kombinasi dengan pertanyaan, pernah nggak kamu dirayakan ulang tahunnya? Misalnya, bangun pagi, mama papa bilang, selamat ulang tahun ya, gitu. Atau ada teman-teman yang ngucapin selamat ulang tahun, kamu disalam, dipeluk, atau misalnya dikasih hadiah. Atau pernah nggak misalnya mereka tuh udah lama banget ngomong sama teman mereka, tapi ternyata temannya itu inget, oh besok kamu ulang tahun ya? Nah, kita bisa tanya perasaan mereka. Gimana ya rasanya kalau orang lain tuh inget kapan ulang tahun kita? Harapannya sih kita bisa mengaitkan dengan mengatakan bahwa ya kita senang, kita happy. Karena kalau orang ingat kapan saya ulang tahun, berarti kan orang perhatian sama saya. Atau orang peduli sama saya. Berarti orang mengasihi saya. Jadi pada bagian pertama ini, pesan utama yang mau kita tekankan adalah mengingat adalah salah satu cara untuk mengasihi. Kalau kita diingat, sebaliknya berarti kita juga dikasihi. Nah, kalau kita sudah sampai ke poin itu, sekarang kita masuk ke section kedua, yaitu tentang cerita kematian Simpson. Nah, kita bisa mulai misalnya dengan menampilkan icon-icon ini nih. Kita bisa tanya ke anak-anak, kalau ada gambar ini nih, semua gambar ini kira-kira tahu nggak cerita hari ini tentang apa? Ya ada gambar boom gitu ya, ada gambar mata yang nggak bisa ngelihat, ada gambar rambut yang dicukur, ada gambar otot kuat. Nah, kalau mereka bisa tebak Simpson, lalu kita masuk ke bagian berikutnya. Kita bisa ajak anak-anak untuk menceritakan kembali apa sih cerita tentang Simpson yang mereka ingat dari minggu lalu. Karena kalau kita perhatikan bahannya kan nyambung ya dari minggu lalu, maka kita bisa ambil gambar-gambar atau kita minta aja mereka bercerita. Kalau kakak mau pakai gambar-gambar ini, bisa cari di www.freebibleimages.org. Nanti bisa tunjukkan gambarnya, lalu biar mereka cerita. Ini gambar Simpson dan Delila, Simpson yang senang dengan Delila, dan akhirnya Delila juga merayu, gimana ya caranya supaya kekuatanmu itu hilang. Nah, Simpson akhirnya ngomong kepada Delila, ternyata dia ditangkap. Para pasukan masuk, dan dia ditahan, dimasukkan ke dalam penjara, lalu rambutnya semua digundul, gitu ya, dipotong, dan di penjara, matanya itu dicongkel, sehingga dia buta, tidak bisa melihat. Lalu di penjara, dia bekerja, tugasnya adalah menggiling. Nah, selama di penjara, rambutnya perlahan-lahan mulai tumbuh.
Artinya dia dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Nah, kita mau masuk ke bagian berikutnya. Ini adalah cerita hari ini. Jadi kalau tadi anak-anak sudah bisa menceritakan ulang, nah kita sekarang bercerita bagian berikutnya. Inti dari cerita ini adalah bahwa Simpson dipanggil ke sebuah pesta, dan di pesta itu atau perayaan itu mereka sedang bersorak-sorai bersukacita karena Simpson sudah jadi tahanan mereka. Mereka bangga dan merasa bahwa dewa mereka Dagon itu sudah memberkati mereka. Maka untuk mempermalukan Simpson, Simpson disuruh melawak. Nah, bayangin seseorang yang sangat hebat, perkasa, yang tadinya tuh kelihatannya sangar gitu ya. Sekarang malah disuruh melawak. Mungkin orang melihat bahwa itu adalah salah satu cara untuk membuat Simpson tuh malu dan mengatakan kamu loh sekarang nggak punya kekuatan apa-apa. Orang malah sekarang ngetawain kamu. Nah, pada bagian ini kita cerita dan kita kemudian mengatakan bahwa Simpson kemudian izin, dia katanya mau bersender di sebuah tiang, dia dekati tiangnya lalu dia berdoa sama Tuhan. Nah, kalimat doa ini yang penting. Simpson berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat dia dan Tuhan akhirnya menolong dia. Nah, setelah Simpson berdoa, Tuhan mengingat Simpson dan Tuhan menolong Simpson. Simpson kembali menjadi kuat dan akhirnya eh, bagian-bagian gedung itu kemudian menjadi runtuh dan rubuh sehingga semua pada akhirnya mati, termasuk Simpson juga. Fokus penekanan kita adalah bahwa walaupun Simpson itu pernah berbuat salah, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Simpson. Tuhan tetap mengingat Simpson, bahkan Tuhan juga mengasihi Simpson, dan dia menolong Simpson. Tuhan tahu bahwa Simpson mau supaya orang-orang ini tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, bukan Dagon yang maha kuasa. Karena itu Tuhan mengingat dan Tuhan juga membantu Simpson. Tuhan mendengarkan doanya dan mengabulkan sesuai dengan yang Simpson doakan. Nah, kalau sampai di sini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu aplikasi. Pada bagian aplikasi, intinya kita menyampaikan dan meyakinkan anak-anak bahwa sama seperti Tuhan meyakinkan Simpson, Tuhan mengingat Simpson, Tuhan juga mengingat kita pada saat ini. Ada satu lagu yang menurut saya menarik, judulnya Ku di Tanganmu. Kakak-kakak bisa cari di internet atau di YouTube. Lagunya kurang lebih begini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Nah, menurut saya lagu ini sangat menyentuh. Karena di lagu ini dikatakan bahwa kita itu selalu dipikirkan oleh Tuhan. Sama kayak orang tua mikirin anak-anaknya, demikian juga Tuhan mikirin kita. Tuhan nggak pernah melupakan kita. Bayangkan dari antara banyak sekali manusia di tengah dunia ini, banyak sekali manusia di sepanjang abad, di sepanjang zaman, kita tuh nggak pernah dilupakan. Satu orang pun nggak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan ingat semua, Tuhan kenal semua, dan Tuhan mengasihi, memperhatikan, dan peduli pada semua anak-anaknya. Nah, kalau kita bisa mengajarkan ini kepada anak-anak, kita bisa ajak mereka nyanyi juga, bahkan kita bisa tutup di dalam doa. Doa syukur karena Tuhan mengingat kita, karena itu kita juga mau belajar untuk selalu mengingat Tuhan dan hidup di dalam kebaikan. Demikian untuk anak-anak kelas besar. Kami berdoa, saya berdoa, semoga kakak-kakak juga dibantu dan diberikan hikmat di dalam persiapan. Tuhan berkati. Thank you banget Kak Yohana Kesia sudah memberikan kita ide di kelas besar. Semuanya sudah deh ya. Nah, silakan kakak-kakak kelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan biar adik-adik mengenal Tuhan. Yuk, kita tutup ya dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena kami telah selesai untuk
mempersiapkan pelayanan. Kiranya setiap kakak yang akan memberitakan firman Tuhan sungguh-sungguh siap dengan cara yang kreatif. Tuhan diperkenalkan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.